Yes, Shalom GFC Ministry. Berjumpa kembali dengan saya Pastor Toga Parlindungan Simanjuntak dari Jakarta. Beberapa waktu lalu kita bersama-sama dalam camp yang kita adakan bersama-sama. Dan saya berdoa dan berharap untuk kalian tidak bosan dengan saya. Dan saat ini saya sedang berada di kota Manado dalam beberapa pelayanan. Dan saya mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan sebelumnya saya mengajak untuk GFC Ministry kita berdoa bersama-sama. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan dan mohon berkat dari Tuhan dalam kebenaran firman Allah. Berkati kami dalam penyampaian firman Tuhan ini Tuhan. Sehingga apapun yang kami dengar pada malam hari ini kami mengerti bahwa Tuhan berpihak kepada kami. Dan biarkan firman yang kami dengar bukan hanya sedap untuk didengar, tapi bisa membawa kami kepada pelajaran-pelajaran kehidupan yang membuat kami mengerti bahwa kami hidup untuk Engkau saja Tuhan. Terima kasih, urapi semua anak-anakmu di GFC Ministry sehingga kemurahan Tuhan ada atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. GFC Ministry yang percaya katakan amin. Baik, saya akan langsung saja karena kita sudah cukup saling mengenal. Karena beberapa waktu lalu saya ada bersama-sama dengan saudara-saudara di kota Timika. Nah, hari ini saya akan membawakan sebuah topik tema ayat firman Tuhan dengan judul bersikaplah sebagai laki-laki. Apa yang dimaksud bersikaplah sebagai laki-laki? Banyak kali hari-hari ini gereja ataupun dalam pelayanan-pelayanan ministry-ministry yang kita alami, kita berpikir bahwa kalau orang sudah terlibat dalam pelayanan itu sudah dewasa. Barometer gereja hari-hari ini mengukur bahwa kedewasaan seseorang dari banyaknya pelayanan yang bisa dipercayakan kepada dia. Tapi ternyata Alkitab berkata lain, firman Allah berkata lain, bahwa kalau kedewasaan seseorang itu bukan diukur dari kesibukannya dalam pelayanan ataupun pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dia lakukan. Tetapi kedewasaan seseorang itu, kedewasaan engkau GFC Ministry sebagai anak-anak muda diukur dari apakah engkau sudah menjadi murid Kristus atau tidak. Apakah engkau mengikuti jalan-jalan Tuhan atau tidak. Itu sebabnya kita seringkali kecewa melihat orang-orang yang waduh dia melayani sungguh-sungguh, dia kelihatannya sibuk dengan pelayanan. Tetapi kita melihat akhirnya mundur dari Tuhan bahkan meninggalkan Tuhan. Banyak sekali ini terjadi dalam kehidupan orang-orang muda. Dan itu sebabnya sore dan malam hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang berkata bersikaplah sebagai laki-laki. Bukan bicara tentang gender ataupun jenis kelamin. Namun bicara tentang kedewasaan di dalam Tuhan. Dewasa didapat dari mana? Dewasa itu bisa didapatkan waktu engkau mau dimuridkan untuk menjadi murid Kristus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Alkitab berkata demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki. Nah, surat ini dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk mengingatkan jemaat di Korintus untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Nah, nanti kita akan beralih secara spesifik bagaimana Rasul Paulus memuridkan seorang Rasul Timotius, muridnya yang bernama Timotius untuk menjadi dewasa dan menyelesaikan tugas sampai akhir. Jadi dari Korintus kita beralih ke kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan berkata. Ya, saya masih menunggu untuk Bapak Ibu GFC Ministry engkau membuka Alkitabmu. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 firman Allah berkata demikian. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Lalu dikatakan di ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Rasul Timotius dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil.
Ya, dikatakan, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, kata Rasul Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis finish dan aku telah memelihara iman, katanya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, GMC Ministry, saya mau katakan bahwa Rasul Paulus berpesan kepada Rasul Timotius supaya Rasul Timotius dalam pelayanannya menjadi orang yang siap untuk dimuridkan, sehingga Rasul Timotius menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saya berdoa untuk GMC Ministry supaya waktu engkau mengenal GMC Ministry, waktu engkau datang ke GMC Ministry, engkau tidak begitu-begitu saja dalam pertumbuhan imanmu, tapi hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, engkau menjadi orang-orang yang dewasa, anak-anak yang muda yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, untuk itu kita akan lihat apa sih yang menjadi pesan-pesan Rasul Paulus kepada Rasul Timotius untuk dia menjadi dewasa dan bisa menyelesaikan tugas pelayanannya sampai akhir. Di ayat yang kedua, Rasul Timotius berpesan kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus berpesan kepada Rasul Timotius, mohon maaf terbalik. Dikatakan demikian, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, hal yang pertama yang perlu engkau ketahui, yang Rasul Paulus pesankan kepada Rasul Timotius, dan saya mau juga kita menangkap ini sebagai orang-orang muda. Hal yang pertama yaitu adalah commit to your goal, ataupun recommit, kembali kepada komitmen Anda kepada Kristus. Banyak orang waktu mengenal Tuhan dia bersemangat, dia berapi-api, dan dia luar biasa sepertinya di awal-awal. Tapi memasuki masa-masa pertumbuhannya, dia tidak mau dimuridkan, dia tidak siap untuk menjadi murid. Maka pada akhirnya banyak orang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak komitmen kepada tujuan. Nah, hal yang pertama ini saya mau mengajak anak-anak muda di GMC Ministry ini. Hal yang pertama adalah tinjau daftar sasaran hidup yang Anda punya. Lihat kembali kepada visi misi kehidupanmu, supaya engkau kembali kepada visi itu. Dan waktu engkau dipanggil untuk menjadi murid Tuhan, visinya cuma satu, yaitu menyenangkan hati Tuhan, yaitu membuat tujuan Tuhan dalam hidupmu tergenapi. Tidak ada tujuan yang lain. Itu sebabnya hal yang pertama yang perlu kita perhatikan, yang perlu GMC Ministry perhatikan adalah commit to your goal. Tinjau kembali tujuan-tujuan hidupmu. Apakah engkau masih menyasar kepada tujuan hidup yang sesuai dengan panggilan Tuhan, atau justru engkau sedang beralih kepada tujuan hidup yang lain? Boleh periksa hidupmu kembali. Lalu tinjau, kalau Anda belum punya tujuan yang benar waktu mengikut Tuhan, tentukan tujuan hidupmu saat ini juga, sekarang juga. Jangan tunggu nanti, tentukan tujuan hidupmu saat ini, hari ini, waktu engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Supaya engkau tidak pergi kemana-mana, supaya engkau terus mengarah kepada panggilan surgawi. Rasul Paulus berkata, tujuan hidupku adalah kepada panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tidak sedetik pun, tidak satu kata pun aku akan beralih. Itu kata Rasul Paulus. Dan saya berdoa hal yang sama juga ada pada kita semua, GMC Ministry. Lalu apa lagi? Commit to your goal. Anda harus melatih diri untuk meninjau semua tujuan Anda dan evaluasi seluruh progres untuk satu tujuan dalam kehidupan. Tinjau kembali. Ya, itu hal yang pertama yang saya bisa sampaikan. Seperti pesan Rasul Paulus kepada Rasul Timotius. Hal yang kedua, di ayat yang ketiga, di 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketiga dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, bahwa supaya engkau bisa dewasa di dalam Tuhan, menyelesaikan tugasmu sampai akhir, bersikap sebagai laki-laki, yaitu make your action step effort driven, not outcome driven. Fokus kepada
langkah-langkah, step-step di depan. Ini yang namanya dimuridkan. Jadi jangan fokus kepada tujuan akhir. Tujuan akhir itu memang ada di sana. Tapi kita mari fokus kepada progres-progres yang perlu kita lakukan. Langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, orang seringkali begini, ingin cepat jadi besar, ingin cepat jadi hebat, ingin cepat jadi terkenal. Padahal mereka tidak menyadari, GFC Ministry dengar baik-baik. Padahal banyak orang tidak menyadari, orang bisa sampai di atas, orang bisa jadi terkenal, orang bisa dipakai Tuhan secara luar biasa dan komitmennya kuat melalui langkah-langkah sederhana ataupun langkah-langkah kecil. Itu sebabnya jangan terlalu fokus kepada tujuan-tujuan yang besar. Kita boleh punya mimpi yang besar, tapi fokus kepada hal-hal yang kecil dan hal-hal yang sederhana. Alkitab berkata demikian, setia kepada perkara kecil, engkau akan dipercayakan hal-hal yang besar. Itu sebabnya boleh punya mimpi besar, tetapi ingat, engkau harus melihat langkah-langkah sederhana yang engkau bisa kerjakan hari ini. Nah, ada beberapa hal di poin ini saya mau jelaskan kepada GFC Ministry. Langkah-langkah pencapaian tujuan berfokus pada proses, bukan kepada hasil. Lalu kendalikan langkah kehidupanmu agar tetap kuat sampai akhir. Jadi kendalikan, jadi jangan biarkan kondisi situasi yang mengendalikan langkah-langkah hidup. Tapi biarkan langkah-langkah hidupmu yang menciptakan kondisi ataupun situasi. Itu sebabnya kendalikan langkah kehidupanmu agar tetap kuat sampai akhir. Itu poin yang kedua yang saya bisa berikan. Sama seperti Rasul Paulus berpesan kepada Rasul Timotius. Dan poin yang ketiga, di ayat yang kelima, firman Allah berkata demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayanan. Hal yang ketiga yang saya mau sampaikan buat GFC Ministry, yaitu identify what you need to stop doing. Artinya adalah identifikasi hal-hal yang perlu engkau hentikan dalam hidup. Kemarin waktu kita youth camp kemarin, banyak sekali orang-orang muda yang membuat keputusan untuk bertobat. Dan waktu dia membuat keputusan untuk bertobat, dia harus memilih-milih langkah-langkah mana yang perlu dia hentikan dalam hidupnya. Perbuatan-perbuatan dosa, hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu harus dihentikan. Nah, jadi kita harus melihat apa yang perlu kita hentikan dari langkah-langkah kehidupan kita. Ya, nah ada dua bagian. Yang pertama adalah bagaimana cara Anda dengan cara Anda sendiri mencegah diri Anda dari mencapai tujuan hidup Anda. Ini yang saya katakan kemarin di camp. Seringkali yang membuat kita tidak mencapai tujuan hidup kita adalah diri kita sendiri. Seringkali yang membuat kemuliaan Tuhan tidak menjadi nyata dalam kehidupan kita adalah dirimu sendiri. Itu sebabnya cek kembali hal-hal yang perlu engkau hentikan dalam hidup. Dan bagian berikutnya dikatakan demikian. Tindakan apa yang Anda tidak sadari membuat Anda menjauh dari tujuan Anda atau membuat Anda terhenti. Karena banyak orang-orang muda hari-hari ini tanpa disadari dia menghentikan tujuan hidupnya sendiri. Dia menghentikan callingnya Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidupnya tanpa disadari. Saya sudah jelaskan ini kemarin di camp. Nah, itu hal yang ketiga, identify what you need to stop doing. Hal yang keempat yang perlu GFC Ministry ketahui dan GFC Ministry sadari, ya, adalah bagaimana kita bersikap sebagai laki-laki. Kita perlu mengerti. Yang keempat adalah di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang keenam dikatakan demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. GFC Ministry dengar baik-baik. Saat-saat di mana kematian daripada Rasul Paulus sudah semakin mendekat. Banyak hal-hal yang tidak mudah dia jalani dalam kehidupannya. Dia semakin merasakan hal-hal yang sulit terjadi dalam hidupnya. Tetapi dia berpesan kepada Rasul Timotius. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Namun Rasul Paulus tidak pernah berhenti. Saya mau katakan bahwa surat-surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu banyak kali dituliskan waktu dia dalam penjara. Waktu dia mengalami siksaan. Waktu dia mengalami derita. Namun firman Allah menjelaskan kepada kita hari ini GFC Ministry. Bahwa Rasul Paulus tidak pernah menyerah. Dia tetap
mengambil bagian yang jelas dalam hidupnya. Karena dia mengerti tujuan hidupnya. Karena dia tahu ada hal-hal yang dia perlu hentikan dari hidupnya. Dia nggak pernah menyerah. Itu sebabnya dia berpesan dengan jelas kepada Rasul Paulus. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Kita seringkali menjalani kehidupan kita dengan sembrono. Anak-anak muda GFC Ministry, saya banyak keliling-keliling melayani orang-orang muda. Seperti saya katakan di camp kemarin. Dan banyak orang muda menjalani kehidupannya dengan semau-maunya tanpa tujuan yang jelas. Nah tapi Rasul Paulus bilang gini, sampai saat kematianku sudah dekat sekalipun, aku berpesan kepadamu Timotius, tetaplah melayani Tuhan. Nah itu sebabnya hal yang keempat yang perlu kita lihat untuk kita bersikap sebagai laki-laki adalah identify what you need to continue doing. Identifikasi kembali apa yang perlu engkau lanjutkan untuk engkau lakukan. Anak-anak muda di GFC Ministry, engkau harus bisa memilah-milah mana yang perlu engkau lakukan dan lanjutkan, mana yang perlu engkau hentikan. Nah, sekarang kita bisa cek, saya mengajak engkau untuk mengecek begini. Apa yang sedang bekerja dengan baik, mengarah kepada tujuan kehidupan Anda, teruslah lakukan itu. Ya, contoh apa? Melayani. Melayani itu adalah bagian dari pemuritan. Contoh apa? Beribadah. Beribadah adalah bagian dari pemuritan. Lalu apa lagi? Berdoa. Itu adalah bagian dari pemuritan. Tapi ada banyak orang mau melayani tapi tidak mau berdoa. Ada banyak orang mau melayani di mimbar tapi tidak mau dimuridkan. Tidak ikut dalam komsel-komsel ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Memuridkan itu begini, dimuridkan itu begini. Memberi diri sepenuh. Semuanya diberikan. Ada aturan-aturan dalam pemuritan. Contoh yang paling sederhana. Kalau kita di sekolah, statusnya kita kan sebagai murid. Nah waktu kita di sekolah, saya percaya bahwa kita nggak bisa semau-mau kita waktu kita bersekolah. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh sekolah. Kita harus mengikuti program-program yang diberikan oleh sekolah. Kita juga harus sepenuhnya, ini nggak bisa setengah-setengah ya. Sepenuhnya mengikuti apa yang diajarkan oleh para guru-guru kita di sekolah. Tapi banyak anak-anak Tuhan berkata mereka dimuridkan, mau dimuridkan. Tapi gak mau mengikuti aturan-aturan. Contoh paling sederhana apa? Terlambat ke gereja. Kalau kita terlambat pergi ke sekolah, tentu kita akan dikeluarkan dari sekolah. Kalau kita terlambat bayar uang sekolah, kita juga akan dikeluarkan dari sekolah. Tapi banyak orang-orang Kristen tidak melakukan hal yang demikian. Anak-anak muda, dengar baik-baik. Jadi apa yang Anda sedang bekerja dengan baik mengarah kepada tujuan kehidupan Anda, teruslah lakukan itu. Jangan berhenti. Ya, di ayat yang ke-7, jangan pernah berhenti lakukan itu. Tetap percaya bahwa kalau engkau masuk dalam pemuritan, engkau akan mengalami kedewasaan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Bersikaplah sebagai laki-laki. Ya, nah. Hal yang terakhir yang saya mau sampaikan buat kita GFC Ministry, yaitu di ayat yang ke-7. Firman Allah berkata dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kita sering mendengar ayat ini waktu orang sudah meninggal, dituliskan di batu-batu nisan ataupun kalau orang meninggal diumumkan lalu dituliskan ayat ini. Tapi Rasul Paulus waktu dituliskan ayat ini, Rasul Paulus masih hidup. Dan dia berkata demikian, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Saya berdoa GFC Ministry, engkau mengakhiri pertandingan bukan setelah engkau mati, bukan waktu engkau mati. Tetapi waktu engkau hidup engkau tahu bahwa engkau sudah menyelesaikan semua panggilanmu. Dan nanti waktu engkau dipanggil engkau berkata, aku sudah siap untuk dipanggil pulang. Nah itu saya ulangi kembali. Aku telah mengakhiri pertandingan dan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dan saya percaya GFC Ministry, engkau menjadi bagian dari orang yang akan mengakhiri pertandingan dengan baik.
yang mencapai garis akhir sebelum engkau mati. Sebelum engkau dipanggil pulang. Pernyataan ini suka saya bilang kepada banyak orang bahwa tidak ada yang bisa menghentikan langkah hidup saya dan kita semua tentunya. Dan secara pribadi saya mau katakan gini, tidak ada yang bisa menghentikan langkah hidup saya untuk melayani Tuhan. Sampai nanti dia sendiri yang akan menghentikan. Artinya apa saudara-saudara? GFC Ministry. Waktu kita melayani, kita tahu kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Engkau menyadari betul-betul bahwa engkau sedang melakukannya dengan baik dan dengan luar biasa. Dan engkau gak akan pernah dihentikan oleh apapun. Karena yang bisa menghentikan kita hanya satu, yaitu Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Tuhan namanya. Jangan pernah terhenti. Ya, jangan pernah terhenti. Nah, Paulus mengucapkan kata-kata ini kepada Rasul Paulus ke Rasul Timotius sebelum dia meninggal. Dan saya berdoa juga ini terjadi atas kita. Nah, jadi hal yang kelima adalah identify what you need to start doing. Identifikasi hal-hal apa yang perlu engkau mulai setelah pertobatan. Ataupun di masa-masa COVID ini, sebelum COVID apa yang pernah engkau lakukan. Dan memasuki masa COVID ini, cek kembali kehidupanmu. Yang pertama tadi, apa yang perlu engkau hentikan, apa yang perlu engkau lanjutkan, dan apa yang perlu engkau baru mulai di saat-saat COVID ini. Karena ada banyak orang semakin kreatif di saat-saat yang tidak menyenangkan ini. Dan banyak orang semakin pintar di saat-saat seperti ini. Tapi banyak juga orang yang menyerah. Bahkan lebih banyak orang yang menyerah di saat-saat penderitaan-penderitaan yang sedang terjadi di masa-masa COVID-19 ini. Itu sebabnya identify, lihat kembali, identifikasi apa yang perlu engkau mulai untuk engkau lakukan di masa-masa COVID-19 ini. Nah, beberapa bagian. Yang pertama adalah apa yang tidak Anda lakukan saat ini yang akan berdampak pada tujuan Anda. Contoh waktu kita baru masuk ke COVID-19 ini, kita nggak ngerti tentang teknologi seperti Zoom meeting dan yang lain-lain. Kita harus belajar, kita harus pintar. Lihat apa yang perlu engkau lakukan. Ada banyak orang-orang di dunia maya, di dunia medsos. Dunia ini sedang mencemari dengan berbagai macam hal dunia medsos. Nah, saya berdoa GFC Ministry, engkau isi media sosial dengan konten-konten yang rohani. TikTok. Kalau kita lihat TikTok lebih banyak yang mengarah kepada yang baik atau kepada yang rusak. Wah, kita lihat kepada hal-hal yang gak baik. Tapi engkau sebagai orang-orang mudanya Tuhan, GFC, Generation for Christ, engkau harus mengambil keputusan. Memulai konten-konten yang baik, konten-konten yang rohani, konten-konten yang membawa banyak anak-anak muda untuk mengenal Tuhan. Melalui media sosial. Di TikTok kah? Di Facebook kah? Di mana lagi? Di Instagram kah? Ataupun yang lain-lain. Ya, yang dunia medsos yang lain. Lalu dari chat-chat kita setiap hari di WhatsApp kita, mari kita isi dengan kebenaran-kebenaran. Jangan biarkan dunia ini mencuri itu, bahkan mendahului kita dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu sebabnya apa yang tidak Anda lakukan saat ini yang akan berdampak pada tujuan Anda. Saya bilang saya punya TikTok, saya punya setiap hari saya coba berpikir apa yang saya bisa lakukan sebagai hamba Tuhan, saya lakukan itu. Nah, tentunya mungkin engkau yang bekerja, apa yang bisa engkau lakukan di dunia pekerjaan? Apa yang bisa engkau kerjakan di dunia pekerjaanmu? Engkau yang masih bersekolah, apa yang engkau bisa lakukan? Dulu anak-anak sekolah nggak boleh bawa handphone ke sekolah. Sekarang kalau nggak pakai handphone nggak bisa sekolah. Dunia ini sudah berubah. Jadi kita harus mengerti jangan sampai ada yang menghentikan kita. Berdampaklah di sesuatu yang bisa engkau lakukan. Lalu bagian berikutnya adalah ingatlah untuk menjaga langkah-langkah tindakan kecil dan mudah dikelola. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu cepat. Ini yang saya katakan tadi, orang muda itu kadang-kadang memang seperti khotbah saya kemarin tidak terhentikan. Wah, akhirnya mau lari terlalu cepat. Saya mau bilang gini, kalau terlalu cepat ada banyak yang miss. Ada banyak yang hilang dari hidup kita. Itu sebabnya mari langkah-langkah kecil yang kita punya, hal-hal yang sederhana yang kita bisa lakukan, lakukan itu dengan setia.
bahkan mudah dikelola. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu cepat. Saya punya kesaksian dalam hidup saya. Saya ini memang orang yang suka cepat, maunya ini, itu, jalan semua, cepat. Tapi saya baru mengerti di hari-hari ini, di masa-masa yang sulit ini, saya mengerti gini bahwa kadang-kadang kita perlu memperlambat langkah-langkah kita. Untuk apa? Untuk kita mengevaluasi diri kita. Bahkan kalau kita sedikit memperlambat kehidupan kita, kita bisa melihat ada ternyata di sekeliling kita yang Tuhan sediakan untuk mencukupkan segala kebutuhan kita, untuk mengadakan yang tidak ada dalam hidup kita. Karena kita terlalu cepat, akhirnya itu terlewat. Dan saya semakin menyadari hari-hari ini bahwa banyak hal yang terlewat bukan karena Tuhan tidak menyediakan. Tetapi gini, orang muda, karena kita terlalu cepat. Itu sebabnya awasi langkah kehidupan. Ya. Lalu hal yang berikutnya, temukan kemenangan-kemenangan kecil. Hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana yang bisa engkau temukan. Jangan engkau berkata bahwa itu terlalu kecil buat saya. Jangan. Tapi justru syukuri hal-hal yang kecil. Engkau akan melihat hal-hal yang besar terjadi dalam hidup. Nah, saya katakan tadi, temukan hal-hal yang kecil. Lalu belajar untuk memperlambat dengan sengaja di awal. Dan fokus pada konsistensi proses daripada hasil. Nah, saya tidak perpanjang lagi firman Tuhan hari ini. Ya, saya tahu bahwa online ini menjemukan dan seringkali membuat kita sakit kepala. Tapi saya mau katakan, kalau engkau mau jadi generation for Christ, engkau menjadi anak-anak muda yang luar biasa pada zaman akhir ini. Jadilah anak muda yang dewasa. Jadilah anak muda yang mau dimuridkan. Jadilah anak muda yang memberi diri sepenuhnya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bersikaplah sebagai laki-laki. Pikirkan tindakan-tindakan apa yang hari ini engkau harus lakukan. Supaya engkau didapati bersikap sebagai laki-laki. Engkau dewasa di dalam Tuhan. Engkau bisa menjadi teladan untuk banyak orang. Pada akhir hidupnya Rasul Paulus berkata demikian. Setelah dia melakukan banyak pelayanan, dia berkata kepada jemaat-jemaat yang dia dapat, yang dia layani, dia berkata begini. Lihat teladan hidupku. Lihat diriku. Jadi kalau engkau mau menjadi anak muda yang dewasa dalam Tuhan, yang satu hari nanti engkau akan berkata, kalau mau berubah, jangan lihat orang lain, lihat saya. Engkau harus didapati bersikap sebagai laki-laki. Engkau harus didapati sebagai anak muda yang dewasa di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, biar kiranya kasih karunia Allah ada atas hidup kita. Mari GFC Ministry, Generation for Christ, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Dia. Sekalipun kami beribadah secara online Tuhan, kami tahu bahwa di tempat kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, ada kasih karunia Tuhan. Ada Allah yang bekerja dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, dari tempat ini hamba-Mu melepaskan berkat baru untuk semua Generation for Christ yang ada di kota Timika. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Biar kiranya kasih kemurahan Tuhan ada atas hidup daripada pelayanan ini. Semua orang-orang muda yang bergabung di dalamnya boleh merasakan Tuhan, mengalami Tuhan setiap waktu. Dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah mulai dari para pemimpin yang ada. Diberkatilah daripada Bapak Gembala, Pak Morris yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Gembala yang ada diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan semua pekerja-pekerja pelayan majelis jemaat yang ada. Sampai kepada Generation for Christ yang ada. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biar kiranya apa yang sudah diperdengarkan kepada kami Tuhan. Kami mau berubah. Kami mau menjadi seperti Rasul Timotius. Yang dimuridkan oleh Rasul Paulus. Menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Bersikap sebagai laki-laki dewasa di dalam Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, kita GFC Ministry sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati kita. Shalom dari saya di kota Manado. Shalom.